yang paling besar? Nah, jawaban kami adalah cetak, ya, atau macam. Nah, hewan ini memiliki kecepatannya yang lebih besar karena bentuk tubuhnya agak kecil. Kemudian yang kedua, struktur tulangnya juga lebih elastis, lebih kuat dibandingkan dengan hewan-hewan lain yang ada di gambar. Nomor 2, jelaskan gerak hewan di air. Nah, gerakan hewan di air memiliki massa jenis yang lebih kecil dibandingkan dengan lingkungannya, yaitu air. Nah, sehingga hewan air itu salah satunya adalah ikan, dia dapat melayang. Nah, melayang maknanya di sini tidak di atas, tidak di bawah. Ya. Kemudian dia mengeluarkan sedikit energi untuk menyeimbangkan tubuhnya. Nah, kalau kita di darat itu tanpa keseimbangan kita masih di darat. Tapi kalau ikan karena dia melayang maka harus mengeluarkan energi untuk melayang itu tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, semua ya. Semua. Kemudian yang ketiga, bagaimana gerak hewan di udara? Hewan di udara memiliki daya angkat yang lebih besar untuk melawan gravitasi atau daya tarik menarik di bumi. Nah, karena dia terbang semakin menjauh, artinya semakin kecil gaya yang dikeluarkan untuk mendorong tubuhnya dari gravitasi. Nah, salah satu alat ya, kalau kita di sini alat ataupun anggota tubuh yang digunakan oleh hewan tersebut adalah sayap untuk menaikkan badannya melawan arah gravitasi bumi. Nomor 4, jelaskan gerak hewan di darat. Nah, hewan di darat tidak perlu mengeluarkan energi yang berlebihan karena dia tidak perlu menyeimbangkan badan yang seperti yang dilakukan oleh ikan tadi. Kemudian juga tidak perlu melawan gaya gravitasi. Tapi hewan di darat harus memiliki otot yang lebih besar, yang lebih kuat. Untuk apa? Untuk melakukan gerakan, karena tubuhnya itu harus melawan inersia. Untuk mengatasi inersia. Inersia itu maksudnya adalah kecenderungan tubuh untuk diam. Karena otot dan bentuk tubuhnya yang besar, jadi lebih cenderung diam. Jadi otot energi yang dikeluarkan untuk melawan inersia tadi. Soal nomor 5. Mengapa hewan-hewan tersebut memiliki kecepatan gerak yang berbeda-beda? Dari analisis kami, hewan-hewan yang hidup di darat, di air dan udara tentunya memiliki kecepatan yang berbeda-beda. Ya, tergantung bentuk tubuh dan ototnya. Kemudian satu lagi yang paling berpengaruh adalah lingkungannya. Nah, hewan di udara jika kita lihat kecepatannya mungkin lebih cepat. Itu dikarenakan tidak ada hambatan. Sedangkan di darat kalau kita melalui jalan pasti ada belok-beloknya. Ya, berkelok-kelok. Nah, sedangkan yang di air itu kalau dikategorikan hewan air, kecepatannya juga berbeda dikarenakan mereka harus mengeluarkan energi yang berlebihan untuk menyeimbangkan badannya. Ya. Nah, nomor 6. Dari analisis kami mengambil kesimpulan ya bahwasanya tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibantah bahwasanya hewan di darat, hewan di air, dan hewan di udara pasti memiliki kecepatan yang berbeda-beda disebabkan oleh lingkungan yang berbeda-beda dan bentuk tubuh serta otot-otot yang digunakan juga berbeda. Demikian penjelasan kesimpulan jawaban dari kelompok kami. Kelompok belum ya. Dari teman-teman langsung tanya, boleh? Boleh, ada yang mendengar. Ya, dari jawaban kami mungkin ada tambahan atau ada tanggapan dari kawan-kawan kelompok yang lain. Persilakan. Ya, silakan berkomentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sebelumnya merupakan energi yang merupakan. Nah, itulah makna daripada inersia tadi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya?
kasih. Nah, di sini sayap yang berperan untuk membantu dia dorongan ke atas. Di mana sayap terdiri dari rangka yang ringan dan kokoh. Sehingga pada saat dia meluncur ke atas, udara mengalir ke bawah. Akhirnya burung terangkat ke atas pada saat terbang ya. Dan yang ketiga dicatat ya.